Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kurnia Yahya dengan NIM 123210015. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tugas akhir Python dari mata kuliah Matematika Rekayasa dan Metode Numerik. Untuk soal yang pertama yaitu analisis kekuatan beton akibat penambahan bahan aditif. Untuk tugasnya sendiri yaitu membaca dan menampilkan data dari file Excel. Langsung saja untuk decodingannya yaitu import padas as pd. Maksud dari import padas yaitu codingan kita membaca dari file Excel. Di sini memuat data dari file Excel, data campuran beton. Cara uploadnya yaitu kita masuk ke sini, kemudian upload to session storage. Untuk keluarannya yaitu seperti ini. Jadi data dari file Excel kita akan keluar di sini. Untuk soal yang kedua yaitu membuat visualisasi perbandingan kekuatan beton. Untuk poin-poinnya sendiri, yang pertama, buat dua diagram batang bar plot yang menampilkan kekuatan tekan kompresif string untuk setiap campuran beton. Terus kekuatan tarik belah split tensile untuk setiap campuran beton. Terus yang terakhir yaitu visualisasi harus menampilkan perbandingan yang jelas antara kedua parameter tersebut. Langsung saja kita masuk ke codingannya. Sama seperti kayak yang nomor satu yaitu import padas yang berguna untuk menampilkan data dari file kita, terus import matplotlib yang berguna untuk menampilkan grafik. Terus kemudian kita buat data frame untuk menyimpan data. Di sini kita masukkan data. Terus untuk grafik yang pertama yaitu yang pertama kita masukkan untuk warnanya sendiri yaitu B, ini blue. Terus kemudian set title ini adalah judulnya yaitu Compressive Strength versus Mix. Terus kemudian sumbu X-nya adalah mix dan sumbu Y-nya adalah label. Terus untuk grafik yang kedua yaitu sama seperti kayak grafik yang pertama. Di sini judulnya yaitu split tensile versus mix. Terus sumbu X-nya adalah mix dan sumbu Y-nya adalah split tensile. Langsung saja kita run. Jadi seperti ini. Ini untuk title atau judulnya tadi yang kita masukin di codingan. Terus untuk yang warna merah juga sama. Untuk sumbu X dan sumbu Y-nya ini adalah menjelaskan yang kita sudah coding. Untuk soal nomor 3 yaitu menghitung korelasi antara gaya tekan dan gaya tarik belah. Poin-poinnya sendiri yaitu hitung korelasi antara kekuatan tekan dan kekuatan tarik belah menggunakan fungsi korelasi dari Panda. Untuk petunjuknya sendiri yaitu korelasi akan membantu Anda memahami seberapa kuat hubungan antara kedua variabel tersebut. Langsung saja kita masuk ke codingannya. Di sini kita masukkan data untuk codingannya sendiri yaitu membaca data frame. Untuk nomor 3 yaitu menghitung korelasi antara gaya tekan dan gaya tarik belah. Adapun poin-poinnya yaitu hitung korelasi antara kekuatan tekan dan kekuatan tarik belah menggunakan fungsi korelasi. Untuk petunjuknya sendiri yaitu korelasi akan membantu Anda memahami seberapa kuat hubungan antara kedua variabel tersebut. Langsung saja kita masuk ke codingan. Di sini kita masukkan data
Terus untuk kemudian di sini maka codingan akan membaca data frame kita. Terus untuk keluarannya yaitu kita menampilkan korelasi antara kekuatan tekan dan kekuatan tarik belah. Langsung saja kita run. Di sini adalah hasil dari codingan tersebut yang menjelaskan antara korelasi hubungan kekuatan tekan dan kekuatan tarik belah. Lanjut untuk soal nomor 4 yaitu melakukan regresi linear. Adapun poin-poinnya yaitu lakukan regresi linear untuk menentukan hubungan matematis antara kekuatan tekan dan kekuatan tarik belah. Untuk petunjuknya sendiri yaitu gunakan linear regression dari pustaka Schlittler atau Schlieren linear model untuk membangun model prediksi. Terus kemudian setelah model dibuat, prediksi nilai kekuatan tarik belah berdasarkan kekuatan tekan dan visualisasikan hasil prediksi dengan diagram scatter atau titik-titik dan garis regresi. Jadi di sini kita disuruh untuk membuat diagram dari regresi linear. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama yaitu masukkan data compressive strength dan split tensile. Terus untuk modelnya yaitu linear regression. Adapun visual the resultnya yaitu yang pertama kita minta untuk compressive strength split tensile ini berwarna biru. Terus kemudian compressive strength prediction itu berwarna merah. Adapun sumbu X-nya yaitu compressive strength dan sumbu Y-nya split tensile. Untuk judulnya sendiri yaitu linear regression split tensile versus compressive strength. Langsung kita run saja. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini, yaitu grafik ya teman-teman. Oke, lanjut yang nomor 5 yaitu menganalisis hasil regresi. Menampilkan koefisien regresi atau kemiringan garis dan intercept titik potong dengan sumbu Y dari model regresi yang Anda bangun. Langsung saja di sini kita masukkan contoh data yaitu X bla bla bla, kemudian Y bla bla bla. Terus di sini kita minta untuk keluarannya yaitu koefisien regresi dan intercept. Langsung saja kita run. Jadi di sini akan didapat regresi koefisien dan interceptnya. Lanjut untuk kasus yang kedua yaitu analisis volume lalu lintas. Deskripsinya yaitu Anda ingin menganalisis volume lalu lintas pada suatu jalan tertentu berdasarkan data jumlah kendaraan yang lewat pada interval waktu tertentu. Data ini mencakup jumlah sepeda motor, mobil, dan kendaraan besar yang lewat setiap 15 menit. Selain itu, Anda juga ingin menentukan apakah kapasitas jalan terlampaui berdasarkan volume kendaraan tersebut. Untuk codingannya yaitu yang pertama, di sini kita masukkan fungsi untuk langsung membaca dan memproses file. Untuk Excel-nya ini untuk membaca data kita yaitu data survei data yang file Excel. Terus kemudian di sini membaca file Excel. Terus pastikan nama kolom sesuai dengan yang diharapkan. Jadi untuk nama kolom yang di Excel itu harus sesuai. Terus asumsikan kolom-kolom berikut ada di file Excel.
Jadi di file Excel-nya harus ada seperti motorcycle untuk sepeda motor, terus cars untuk mobil, terus kemudian class vehicle untuk kendaraan besar, terus kemudian panjang jalan untuk contohnya, terus lebar jalan juga untuk contohnya. Terus kemudian di sini pengambilan data dari kolom yang sesuai. Lanjut, di sini fungsi untuk menghitung IMP-nya. Hitung IMP untuk setiap jenis kendaraan. Untuk motor cycle IMP yaitu motor dikali IMP motor. Terus kemudian untuk mobilnya juga sama yaitu mobil dikali IMP. Untuk mobil besar juga mobil dikali IMP. Untuk total IMP-nya yaitu motor IMP ditambah dengan mobil IMP dan mobil besar IMP. Kemudian fungsi untuk menganalisis lalu lintas. Depth Analysis Traffic. Di sini kita menyuruh untuk kapasitas dasar jalannya yaitu road length dikali road weight untuk lebar dikali tingginya. Di sini yaitu fungsi untuk menganalisis lalu lintas. Untuk fungsinya sendiri yaitu yang pertama menghitung kapasitas dasar jalan. Jika yang diinputkan adalah benar, maka akan keluar warning the road is over capacity. Jikalau melebihi kapasitas. Adapun jikalau masih memenuhi, maka akan keluar the road is within capacity. Terus menghitung IMP. Seperti ini untuk perhitungannya. Terus kemudian fungsi untuk plot data IMP. Langsung lanjut aja kita ke fungsi utama. Di sini fungsinya yaitu lanjut di sini untuk plot total IMP-nya. Yang pertama untuk labelnya yaitu total IMP berwarna merah. Terus kemudian base capacity berwarna untuk Y-nya yaitu base capacity berwarna biru. Untuk judulnya sendiri yaitu base capacity. Terus kemudian untuk judul utamanya yaitu total IMP peak horse volume kurva. Adapun di sumbu X-nya yaitu time interval yaitu 15 menit. Kemudian untuk sumbu Y-nya yaitu volume. Langsung kita run saja. Jadi maka akan keluar grafik seperti ini ya teman-teman. Di sini motorcycle pack horse volume curve. Jadi grafik yang di sini itu keluaran dari Excel kita ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu lagi memasukkan data secara manual.
Lanjut yang nomor 3 yaitu kita diminta untuk menganalisis data gempa bumi. Adapun deskripsinya yaitu menganalisis respon dinamika tanah terhadap gempa bumi berdasarkan data percepatan tanah yang diukur dari waktu ke waktu. Data ini mencakup nilai percepatan tanah pada interval waktu tertentu. Selain itu, Anda juga ingin menentukan parameter-parameter seperti kecepatan, perpindahan, intensitas air, Arias, nilai puncak percepatan, kecepatan perpindahan, waktu durasi gempa, dan nilai akar rata-rata percepatan kuadrat. Langsung kita masuk ke codingannya, yaitu yang pertama, fungsi untuk memuat data dari file Excel dan memverifikasi nama kolom. Di sini kita masukkan yaitu membaca file Excel, jadi kita tidak perlu untuk memasukkan data secara manual ya teman-teman. Terus kemudian memberi nama kolom dengan menghapus spasi tambahan atau karakter tak terlihat. Terus kemudian menghapus kolom yang tidak bernama. Terus kita lanjut. Fungsi untuk menghitung kecepatan dari percepatan. Integrasi numerik. Di sini terus kemudian fungsi untuk menghitung perpindahan dari kecepatan. Terus kemudian fungsi untuk menghitung intensitas Arias. Terus kemudian fungsi untuk menghitung kecepatan kuadrat. Jadi fungsinya seperti ini ya teman-teman. Kalau dia misal bintang itu namanya dikali. Terus kita lanjut. Fungsi untuk menghitung ARMS. Jadi fungsinya seperti ini. Lanjut. Fungsi untuk membuat plot grafik. Grafik pertama yaitu plot pertama atau grafik pertama yaitu time versus acceleration. Jadi di sini kita masukkan Y yaitu 0,05 dengan warna merah, kemudian untuk judulnya yaitu exceeding limit 0,05. Terus kemudian Y lagi yaitu 0, min negatif 0,05. Untuk warna sendiri yaitu merah, labelnya sama, tetapi ini cuma diganti negatifnya doang ya. Terus kemudian di sini untuk set X labelnya yaitu untuk sumbu X itu time atau second. Terus kemudian untuk sumbu Y-nya yaitu acceleration atau G. Terus untuk yang grafik kedua yaitu time versus velocity. Untuk sumbu X-nya kita buat time, terus sumbu Y-nya kita buat label. Terus kemudian plot yang ketiga yaitu time versus displacement. Untuk sumbu X-nya kita buat time, sumbu Y-nya kita buat displacement. Terus kemudian untuk plot 4 yaitu time versus areas intensity. Sama seperti ini, seperti yang di atas tadi. Terus kemudian fungsi utama untuk melakukan analisis gempa. Jadi di sini memuat data load data file path. Terus kemudian mengidentifikasi kolom-kolom yang relevan. Untuk time kolom itu T atau second, untuk Excel untuk kolom yaitu A atau G. Untuk time kolom sendiri T atau secondnya itu untuk nama kolom untuk waktu. Terus kemudian AG-nya itu untuk nama kolom untuk percepatan. Kemudian di sini periksa apakah kolom yang diperlukan ada. Semisal ada dia akan keluar, maka kalau kolom atau ininya tidak ada maka dia akan keluar yaitu kolom atau
kolom, temp kolom, atau excel kolom tidak ditemukan di file. Gitu. Kita ini skip aja ya. Langsung kita run aja. Jadi grafiknya seperti ini ya teman-teman. Untuk seperti yang telah di coding tadi sesuai plotnya, yaitu plot pertama yaitu time second versus acceleration G. Seperti ini acceleration G, terus kemudian exceedance limit 0,05 untuk warna merahnya, terus kemudian warna merah juga untuk exceedance limit negatif 0,05, terus yang hijaunya fresh exceedance, terus kemudian biru last exceedance. Untuk plot kedua seperti ini, sama seperti grafik yang udah kita buat, warnanya pun juga sama. Lanjut untuk plot yang ketiga seperti ini, terus plot keempat berwarna hijau seperti ini. Lanjut untuk nomor 4 yaitu analisis data curah hujan. Adapun deskripsinya yaitu Anda diminta untuk menganalisis data curah hujan harian selama tahun 2023 untuk memahami pola dan intensitas hujan. Data ini akan digunakan untuk merancang sistem drainase dan memprediksi kemungkinan bencana terkait curah hujan seperti banjir. Anda perlu menghitung curah hujan rata-rata bulanan dan tahunan, menentukan intensitas hujan maksimum setiap hari, serta mengidentifikasi hari-hari dengan hujan ekstrim. Selain itu, visualisasi data akan dilakukan untuk membantu interpretasi hasil analisis. Lanjut ke codingannya ya teman-teman. Untuk yang pertama yaitu persiapan data. Di sini buat data set simulasi curah hujan harian selama 365 hari. Jadi datanya udah ada di Excel ya teman-teman yang sudah kita masukkan tadi. Terus kemudian menghitung curah hujan rata-rata. Di sini ada curah hujan bulanan, terus kemudian curah hujan tahunan. Terus menghitung intensitas hujan maksimum. Di sini intensitas hujan maksimum harian. Terus kemudian mengidentifikasi hari dengan hujan ekstrim. Terus adapun visualisasi datanya yaitu untuk plot curah hujan harian. Di sini kita buat untuk judulnya yaitu curah hujan harian di tahun 2023. Adapun untuk sumbu X-nya yaitu tanggal, kemudian sumbu Y-nya yaitu hujan. Untuk warnanya sendiri di sini bisa kita lihat. Terus kemudian untuk plot curah hujan rata-rata bulanan sama seperti yang tahunan, yang harian tadi ya teman-teman. Untuk X-nya bulan, untuk Y-nya labelnya hujan. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu kita menampilkan hasil analisis curah hujan rata-rata tahunan, terus kemudian intensitas hujan maksimum harian, terus kemudian jumlah hari hujan ekstrim, terus kemudian hari-hari dengan hujan ekstrim, dan langsung saja kita run. Nah, udah jadi nih teman-teman. Jadi seperti yang di codingan tadi itu ini untuk curah hujan harian di tahun 2023. Seperti ini grafiknya ya teman-teman. Grafik ini data yang kita ambil dari Excel. Terus kemudian curah hujan rata-rata bulanan di tahun 2023. Jadi seperti ini. Jadi kita surveinya itu per bulan ya teman-teman. Hasil analisisnya yaitu curah hujan rata-rata tahunan
19,84, terus kemudian intensitas hujan maksimum harian 72,98, jumlah hari hujan ekstrim 14 hari, hari-hari dengan hujan ekstrim. So, ini tanggalnya ya teman-teman, bla 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 lah. Demikian presentasi dari saya. Apabila terdapat kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf, dan apabila penjelasan saya kurang jelas, mohon maaf juga karena di sini saya sedang belajar. Kita sama-sama belajar ya teman-teman. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.